Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuhha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, sebelum kita mengkaji bab jamaah, mari kita awali seperti biasa membaca surah Al-Fatihah, diteruskan dengan ikrar dan doa ta'allum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk kita teruskan kaji kita, yaitu bab sholat jamaah, itu pada halaman 114. Beruntung sekali bapak-bapak dan muslimah ini punya pedoman di dalam sholat, dari munfarid sampai jamaah. Nanti ada lagi bab-bab yang lain yang sudah barang tentu merujuknya langsung kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Dan inilah karya dari para alim ulama yang berada di Muhammadiyah. Muqaddimah. Muqaddimah itu pendahuluan, ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, dengan menyebut Allah, yaitu asma Allah Ar-Rahman, zat yang belas kasihan di dunia dan akhirat. Ar-Rahim, zat yang belas kasihan di akhirat belaka. Ar-Rahman untuk semuanya, orang kafir, orang mukmin, orang bersyukur, orang tidak bersyukur, kasih. Ar-Rahim khusus untuk orang yang beriman. Nah, di sanalah berupa kenikmatan surga yang Allah berikan kepada mereka. Makanya Ar-Rahim, Rahman Rahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus sholah, dan dirikanlah kalian sholat. Wa atuz zakah, dan keluarkanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian dengan orang-orang yang rukuk. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa sholat jamaah itu suatu keharusan. Karena warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian beserta orang-orang yang rukuk, artinya banyak. Jadi makanya ini yang menunjukkan sholat berjamaah suatu keharusan. Diteruskan lagi, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatum minhum ma'akan al-ayah. Jadi apabila kalian berada di kelompok mereka berbarengan, fa'aqamta, maka dirikanlah lahum bagi mereka as-sholah, sholat. Faltakum ta'ifatum minhum ma'ak, maka ajaklah atau berbarenganlah sekelompok di antara kalian. Nah, ini suatu keharusan juga, kita disuruh untuk berjamaah.
Diteruskan lagi, rawal Bukhari an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Bukhari. Nah di sini kalau kita lihat an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, biasanya kan kalau nama orang biasanya radhiyallahu an ya. Kalau radhiyallahu an itu untuk satu orang. Kalau ini kenapa radhiyallahu anhuma? Ini ada Umar meriwayatkan, maka Umar bin Khattab pun meriwayatkan. Jadi udah otomatis, makanya dalam beberapa periwayatan sanad itu ketika Umar yang dimaksud adalah Umar bin Khattab, maka Umar dan Abdullah ibnu Umar dan bapaknya, maka radhiyallahu anhuma. Ya, jadi radhiyallahu anhuma. Nah, diteruskan lagi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, salatul jamaah tafdulu salatul faddi bisab'i wa isrina darajah, bahwa salat berjamaah itu mempunyai keutamaan yang daripada salat sendirian dengan bandingan bisab'i wa isrina darajah, ada 27 derajat. Ini kalau terjemahkan letternya, bisab'in dengan 7 wa isrinya dan 20. Jadi 27 derajat. Ini kalau di dalam bahasa Arab itu, kenapa darajatan? Itu tamyiz, penjelasan. Darajatan derajatnya. Jadi kalau diartikan itu dengan bahasa nahwu, bisab'in dengan 7 wa isrinya dan 20. Apanya? Nah, makanya pakainya apanya? Darajatan derajatnya. Nah, ini model-model pemaknaan dari orang-orang santri itu seperti itu. Akhraja sittatun an Abi Hurairah, dikeluarkan dari ada 6 perawi. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna asqala solati alal munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Inna asqala solati, sesungguhnya yang paling berat solat alal munafiqina, yaitu atas orang-orang munafik, salatul isya wa salatul fajri. Jadi kalau orang munafik itu yang paling berat sholat isya dengan sholat subuh, sholat fajar. Ya kan? Kadang-kadang isya yang waktunya panjang kadang-kadang sering terlewat. Ntar aja deh, nanti bangun sebentar. Ntar aja udah dibangun, oh masih jam 2 nanti kan. Tahu-taunya kebablasan sampai subuhnya. Nah ini. Jadi ini tandanya orang munafik itu biasanya dia itu suka menunda-nunda sholat isya dan sholat subuh. Berat banget ketika mau melaksanakannya. Nah inilah gambaran ya. Makanya sholat itu sebagai pembeda bagi orang beriman dengan orang munafik. Itulah pembeda. Ya, jadi nanti banyak yang menunjukkan bahwa pentingnya sholat, maka disitulah takarannya sholat itu nanti juga menjadi takaran standar orang masuk surga atau tidak, itu ya sholatnya dulu. Nah, diteruskan lagi, walau ya'lamuna ma fihima, andaikan mereka itu mengetahui di dalam keduanya itu isya dan subuh, la atauhuma, maka mereka akan mendatangi keduanya, walau habwan, walaupun dalam keadaan merangkak. Ya kalau orang itu mengetahui pahala sholat isya ataupun sholat subuh, maka dia akan mendatangi tempat peribadatan walaupun dengan merangkak. Kenapa? Karena mengetahui pentingnya sholat isya dan sholat subuh. Ya karena ini kan masalahnya masalah keyakinan ya Pak ya. Jadi masalahnya masalah keyakinan. Kalau keyakinan itu bisa dirasa itu nanti ketika kita itu sudah melaksanakan. Kalau kita belum pernah melaksanakan, jangan berharap
Ya kalau baru melaksanakan sekali dua kali ya tidak bisa. Makanya di sana ketika ada orang bisa melaksanakan, bisa mudawamah, bisa istiqomah, itu biasanya ada takarannya. Kalau bisa melaksanakan 40 hari berturut-turut, insya Allah bisa istiqomah. Kalau belum bisa melaksanakan 40 hari berturut-turut, jangan berharap bisa beristiqomah. Nah inilah karena pembiasaan. Karena disinilah kita itu ingin melaksanakan dengan istiqomah. Ya ingin merasakan akan rasanya sholat berjamaah, itu harus tanamkan. Ya kita kadang-kadang orang itu kan terbiasa, ada yang dipaksa dulu gitu ya. Ada yang terbiasa, memang panggilan hati itu ada. Nih saya dengar-dengar kemarin ada dosen yang mengharuskan untuk berjamaah. Ya bagus sih, bagus banget. Ketika bisa berjamaah terus diabsen. Terus ada yang ngomong, masa sholat karena dosen begitu, masa sholat karena absen begitu. Ya awalnya seperti itu dulu, nanti menjadi kebiasaan. Awalnya memang harus dipaksa. Ya bagus, yang seperti itu akan membentuk karakter yang lebih baik. Walaqad hamamtu an amura bis sholati fatuqamu summa amura rajulan wa yusalli binnas summan antoliku ma'i birijalin ma'ahum uzamun min hadobin ila qaumin la yashhaduna sholata wa uharriku alaihim buyutahum. Nah ini Rasulullah itu pernah mencanangkan, pernah bercita-cita. Jadi aku pernah memerintah, siapa yang tidak mau mendirikan sholat yang laki-laki dan sholatnya itu tidak mau berbarengan, maka aku suruh di antara sahabatku membawa satu ikat dari kayu. Yang tujuannya apa? Untuk membakar mereka yang tidak sholat berjamaah. Tapi enggak sih ya, enggak kejadian. Cuma Rasulullah pernah mengancam. Awas loh, siapa yang tidak mau sholat berjamaah akan saya bakar rumahnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah. Ya, jadi sholat berjamaah itu penting sekali. Ini sering saya sampaikan kepada jamaah yang berada di kampung atau yang ada di sini gitu ya. Orang yang suka berjamaah itu tatap mukanya itu penuh dengan kasih sayang. Nggak ada yang tatap mukanya itu dengan cembetut, nggak ada. Tatap mukanya itu dengan muka yang berseri-seri. Nggak ada orang yang walaupun bangun subuh gitu ya, tetap kelihatan mukanya itu berseri-seri. Dan dirasakan juga kalau orang yang suka berjamaah itu kalau menyapa itu akrab banget dengan sesama yang suka berjamaah. Ini terasa sekali. Ya walaupun kadang-kadang tegurannya itu teguran bercanda gitu ya, tapi menunjukkan kemesraan. Inilah beda. Makanya kalau orang berjamaah itu lama-kelamaan itu seperti saudara. Kalau orang itu berjamaah, ya di antara umpamanya orang yang berjamaah ada dosen, ada karyawan, ada apa itu tendik, ada yang lain-lain. Terasa bahwa kita itu satu wadah yang ada di masjid. Nah inilah, jadi Rasulullah itu pernah menyatakan demikian. Ini karena menunjukkan pentingnya sholat berjamaah. Diteruskan lagi, Rawa Ahmad an Abi Darda radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ma min salasatin la yu'dzinuna, kalaulah di antara bertiga tidak ada yang adzan. Ini ancaman nih. Diteruskan lagi, wala tuqamu fihi musolat, dan tidak mendirikan sholat di dalamnya. Ini 3 orang, terus tidak ada yang adzan, tidak ada yang mendirikan sholat. Illa stahwada alaihim bisyaiton, kecuali dia itu dikelabui oleh setan. Makanya saya salut dengan Pak Sodikin, kalau dia waktu sholat rapat izin saya sholat berjamaah. Ini ada hadis
Kalau ada orang bertiga loh. Terus tidak ada yang azan, tidak ada yang mendirikan sholat, tidak mau berjamaah. Sesungguhnya mereka itu adalah orang yang dikelabui setan. Makanya orang-orang yang ingin kokoh ini kadang-kadang dibilangnya saklek gitu. Padahal inilah hadisnya. Jadi ya kayak umpamanya kita sebagai manusia, aturan-aturan itu kan menyusul sesudah diwajibkannya sholat. Mestinya aturan-aturan itu menyesuaikan dengan yang telah baku. Nah ini yang kadang-kadang kita sering kebablasan. Udah deh nanti aja deh gitu. Nah inilah hadisnya sudah menyatakan bahwa ada 3 orang, terus tidak ada di antara satu pun yang azan, tidak ada yang satu pun berjamaah, maka sesungguhnya dia itu dikelabui oleh setan. Ditegaskan lagi, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah, apabila dipanggilkan untuk sholati, untuk salat, mi yaumil jumu'ah, dari hari Jumat, fas'au, maka bergaslah kalian ila dzikrillah, pada ingat kepada Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah kegiatan-kegiatan yang ada berupa perdagangan. Dzalikum khairul lakum, yang seperti itu itulah yang terbaik. In kuntum ta'lamun, apabila kalian itu mengetahui. Jadi ini peringatan, kalau kita itu sudah waktu sholat Jumat, ini mestinya sih sebelum sholat Jumat kita sudah duduk. Ini saya nggak tahu ya, ada fenomena apa di mana-mana itu biasanya nunggu adzan dulu baru lari gitu. Mestinya sebelumnya, karena kan di sana ada beberapa pernyataan dan ada semacam iming-iming ya. Siapa yang datang lebih awal pahalanya sekian, unta. Siapa yang kedua, kelompok yang kedua yaitu sapi. Kelompok ketiga domba. Kelompok keempat nanti kalau nggak bisa ayam. Yang terakhir sebelum imam naik di atas mimbar telur gitu. Itu kan hadis. Itulah, padahal nggak ada kurban ayam, nggak ada kurban telur, perumpamaan. Jadi kurbannya itu kurban yang paling kecil telur. Kalau sudah duduk, khotib sudah duduk di atas mimbar, nggak ada catatannya. Nah ini, jadi kalau sudah waktu hari Jumat, kita itu siap-siap. Kalau sudah jam 11 kita datang, iktikaf bisa. Ya. Jadi biasanya itu ada, kalau di masjid-masjid itu ada nawaitul iktikaf sunnah lillahi ta'ala. Terus ini sudah hafal kali ya. Jadi ditulis gitu ya, niat iktikaf. 1 jam, 2 jam nggak apa-apa. Setengah jam nggak apa-apa. Iktikaf. Nggak harus seharian, nggak harus. Ketika kita datang lebih awal, sudah baca Quran. Ya. Sudah baca Quran di niatan iktikaf juga boleh. Iktikaf dengan tasbih, iktikaf dengan tahlil, iktikaf dengan la ilaha illallah, ucapannya boleh. Iktikaf dengan diam juga boleh. Itulah iktikaf. Ya jadi kita disuruh untuk datang lebih awal yang sebaiknya. Jadi tinggalkanlah kegiatan yang ada. Rawa Ahmad wa Muslim an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Nah ini dari Ahmad Ibnu Muslim, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad hamamtu, ini intinya sama dengan yang hadis yang tadi yang saya bacakan. Hamamtu an amura rajulan yusolli bin nasi summa ahriqa ala rijalin yatakhallafuna anil jum'ah buyutahum. Ini juga demikian, memberikan peringatan kepada orang-orang yang tidak mau berjumatan. Ini ya mohon maaf, ini ya kadang-kadang kita itu memperhatikan orang sudah adzan, ada laki-laki yang masih naik motor keluar. Ini kan nggak benar. Ini mesti tegakkan. Kalau sudah jam mau masuk adzan 5 menit, udah nggak ada kegiatan keluar masuk.
Itu jelas-jelas dikumandangkan Allahu Akbar, malah lari. Sholatnya di mana kalau seperti itu? Ini kan ya kita berkewajiban sebagai Muhammadiyah, sebagai kepanjangan persyarikatan yang tidak lain adalah tempat untuk berdakwah. Yang seperti itu harus diingatkan. Itu jangan sampai nanti di masyarakat terus alumni Muhammadiyah ketika azan malah pergi. Nah, diteruskan lagi di sini yaitu anil jum'ati buyutahum al-adzan wal iqamah, yaitu adzan dan iqamah. Diteruskan lagi, idza hadara waktu sholat, apabila datang waktu sholat al-maktubah yang telah ditentukan, yaitu sholat 5 waktu, fal yu'adzin, maka adzanlah kalian ahsanukum sautan, yang suaranya terbaik. Mestinya kalau sudah tua jangan ya, anak muda aja yang adzan, dan anak muda yang suaranya masih bagus gitu, yang bagus ya. Wal yakul, dan berkatalah Allahu Akbar, dan seterusnya ya, diteruskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya, diteruskan asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayyalas shalah hayyalal falah, diteruskan ya dua-duanya Allahu Akbar la ilaha illallah. Nah, ini kalau di luar sholat selain subuh. Kalau salat subuh, falyakul adzan as-subh ba'da hayya 'alas shalah, sesudah hayya 'alas shalah, as-shalatu khairum minan naum. Ini ada orang yang menerjemahkan gini, Pak. Kenapa kalau di Indonesia as-shalatu khairum minan naum, namanya panjang. Kalau di Arab pendek. Itu ngeledek sebenarnya, Pak. Kalau sholat di Indonesia banyak yang tidurnya panjang. Kalau di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi itu bergegas semua, ya bergegas semua. Jadi naumnya pendek. Ini ledekan. Jadi ya itulah panjang pendek itu menjadi ledekan. Ya, diteruskan lagi. Jadi as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, diteruskan lagi. Ada penjelasan yang selain as-salatu khairum minan naum ternyata, Pak. Yaitu wa idza kana yaumun mutirun aw lailatun baridatun faqul badala hayya 'alas shalah shallu fi rihalikum. Ya, jadi kalau keadaannya dalam keadaan hujan yang lebat, ya, jadi hujannya itu hujan yang lebat atau dingin yang sangat. Nah, ini pengecualian ya, pengecualian. Jadi ini nanti Pak ada beberapa periwayatan, ada sahabat Nabi waktu dingin, mohon maaf, malamnya itu tamatta, bersenang-senang dengan istrinya. Tiba-tiba dia mandi, gebyur, sampai ke masjid di depan Rasulullah dia ngigil. Kenapa kamu ngigil? Tadi saya bersenang-senang dengan istri, terus saya mandi mau bunuh diri, kata Rasul. Artinya, walaupun kita sehat, walaupun kita itu tidak masalah, kalau keadaan memaksa yang lain, jangan memaksa dengan mandi. Tayamum boleh. Itu artinya itu. Jadi tayamum itu bukan hanya untuk karena tidak ada air, atau karena sakit, karena membahayakan dirinya. Boleh kita tayamum. Begitu juga orang-orang perempuan yang menstruasi, harinya sudah bersih, terus kok lagi menggigil, lagi waktunya sudah bersih, harus bersih, harus sholat, maka tayamum pengganti dari mandi wajib. Nah, ini dalam Islam itu kan mementingkan ada beberapa hal, diantaranya nyawa. Jadi ditegakkannya syariat Islam diantaranya yaitu menjaga nyawa, akal, keturunan, ya, harga diri. Nah, itu harus dijaga. Nggak boleh kita itu melanggar. Nah, inilah Rahman Rahimnya Allah. Ya, saya sering sampaikan, kewajiban yang Allah berikan kepada kita itu tidak hanya itu, tidak hanya harus itu, enggak. Ada rukhsah. Allah mewajibkan kita
untuk sholat tetap ada rukhsah. Kalau dalam keadaan terpaksa, ya kalau dalam keadaan terpaksa dalam perjalanan boleh dijamak. Kalau kita dalam keadaan sakit boleh. Daripada nanti merepotkan tayamumnya, wudunya gitu, silahkan. Kalau sudah nggak bisa apa-apa dijamak, boleh. Nah inilah agama Islam. Jadi ada rukhsah. Ya, yang kalau yang runtutan kan kalau tidak bisa berdiri dengan duduk gitu kan ya. Itu rukhsah. Jadi ada pilihan. Semua yang Allah fardukan keharusan dilaksanakan, ketika tidak bisa disempurnakan pelaksanaannya, di sana ada rukhsah, keringanan. Ya, jadi inilah ketika kita itu dalam keadaan hujan atau yang membahayakan, maka di sini ada shollu fi rihalikum atau shollu fi buyutikum. Salatlah kalian di kendaraan-kendaraan kalian. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Ketika kemarin ada Covid kan, itu di Turki azannya begitu. Shollu fi buyutikum atau shollu fi rihalikum. Salatlah kalian di kendaraan-kendaraan kalian. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Itu ketika ada Covid. Jadi kita tidak diperkenankan berkumpul-kumpul karena ada wabah, maka di situ disuruh sholat di kendaraan yang berkendaraan. Yang di rumah. Itulah hebatnya Islam. Ini ditulis sebelum adanya Covid. Dan ini merujuk kepada hadis Rasul. Jadi yang mempertanyakan, wah itu tarjih mengada-ada, nggak tahu sejarahnya berarti. Ini ditulis sebelum Covid. Dan ini panjang ya, ada beberapa perubahan-perubahan. Wal yakul man sami'an nida'a mislama yaqulul muadzin illa qaul. Ketika kita mendengar azan itu sesuai dengan ketentuan azan. Allahu akbar, Allahu akbar, jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Diteruskan lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Kita asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berbeda ketika hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal falah sama. Hayya 'alal falah, jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Jadi karena panggilan untuk ibadah, ya sungguhnya tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali Allah. Ini menunjukkan bahwa kita itu disuruh tawadhu. Kita tergerak itu karena hidayah Allah. Kita bergerak melangkahkan kaki kita. Di dalam beberapa penafsiran, langkah pertama kaki kanan menjadi pahala, kaki kiri menjadi penghapus dosa. Luar biasa orang berjamaah ini. Kaki kanan mendapat pahala, kaki kiri menghapus dosa. Sekali langkah tambah pahala, sekali langkah menghapus dosa. Terus makanya ada yang menyatakan pahala dari orang yang berjamaah itu juga dihitung langkahnya. Nah inilah ketika kita itu mendengarkan azan disuruh untuk menjawab seperti itu. Nanti ada lagi yaitu ketika as-sholatu khairum minan naum, apa? Sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Jadi sudah dinyatakan as-sholatu khairum minan naum, bahwa sholat lebih baik daripada tidur, maka aku bersaksi benar engkau. Ya, jadi inilah tata cara kita itu mendengarkan azan. Nah, ya, jadi itu ya. Setelah kita mendengarkan azan, ya sudah azan dan mendengarkannya dengan doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassolatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Nah inilah
ketika kita sudah mendengarkan azan. Berbeda dengan azan sholat, dengan azan ini Pak ya. Kalau azan azan Jumat kita dengarkan aja, ya itu sudah rangkaian di dalam khutbah kita dengarkan. Jadi semua nanti yang diucapkan oleh khotib itu juga kita dengarkan. Jangan ada balas-balasan atau balas-balasan itu dengan pernyataan yang lain ya, umpamanya ketika kita mendengar nama Muhammad itu kan sebenarnya kita disuruh membaca ya, membaca sholawat. Kita dengarkan aja. Kalau baca sholawat dalam hati. Jadi ketika khotib sudah di atas mimbar dan sudah melaksanakan khutbahnya, kita disuruh diem. Gak boleh ada kata-kata yang lain. Hanya dengar disuruh diem. Ketika khotib sudah berada di atas mimbar, maka kita disuruh untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh khotib. Ya, summa idza uqimat shalat falyaqul muadzin. Nah, ketika mau didirikan salat, maka muadzin disuruh apa? Ya, disuruh dengan iqamat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Dua kali ya, qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, itu ketika kita itu sholat itu disuruh mendirikan dua, azan dan iqamah. Ini bahkan ada lagi Pak, yang kadang-kadang kita tidak tahu. Wa'adzin wa'akim binafsik in kunta munfaridan. Walaupun kita itu sendirian, disuruh azan binafsik dengan dirinya in kunta munfaridan. Warfa' sautak binidai in kunta fi ghanamik au badiatik. Ini karena dulu itu orang banyak penggembala, maka walaupun di situ banyak domba-domba, azan tetap Allahu Akbar seperti itu. Nah ini ya, di tempat yang luas itu disuruh azan. Sama Pak, azan yang 2 kali di masa Utsman itu bukan di masjid, tapi di di ladang-ladang, di pasar-pasar. Waktunya sebelum masuk waktu sholat. Jadi sebelum jam 11 kurang 50 menit katanya, 50 menit kurang 10 menit katakanlah, karena waktu itunya, maka jam 10-nya dikumandangkan adzan di pasar-pasar. Maksudnya apa? Untuk mengingatkan bahwa hari ini adalah hari Jumat. Kalau di masjidnya tetap sekali. Nah ini yang ada. Kalau kita ngikutin sahabat Utsman, ya kita umpamanya di tengah jalan gitu ya, jam 10 azan, Allahu Akbar, boleh. Nah kalau ngikutin Utsman, ya tidak di dalam masjid. Nah ini ya, jadi warfa sautak binidain in kunta fi ghanamik au fi badiyati wa in shallaita sholataini jam'an. Apabila kamu sholat 2, ini maksudnya di jamak ya, fi jama'atin falyu'adzin ahadukum bi adzanin wahidatin wa iqamataini, dan 2 iqamah. Wa kadza taf'alu fi sholatil faitati. Nah ini kalau kita itu bepergian kan banyakan cuma iqamat aja ya, padahal disuruh azan di sini. Jadi ketika kita itu berjalan jauh dan di sana diperbolehkan di jamak, disuruh azan dulu. Ya adanya untuk sekitar aja lah. Katakan ada 10 orang, untuk 10 didengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah azan, iqamat menjelang katakanlah jamak duhur, jamak qashar duhur, imam beritahukan, nanti imamnya ikut. Jamak qashar duhur takdim. Nah terus nanti iqamat lagi, jamak qashar asar takdim, iqamat lagi. Jadi 2 kali iqamatnya. Ini yang kadang-kadang tidak dilakukan. Nah inilah perlunya kita itu mengkaji seperti itu. Sholatul jamaah wallahu a'lam bishawab. Itulah yang dapat sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Mari kita tutup dengan
Doa penutup kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.